Red. Ya, silakan. Biar sip, Matthew. Baik, sebelum bersaksi, Matthew dengan Opa mau berdoa dulu. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Amin. adalah Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang luar biasa. Yang kami sembah, kami puji Tuhan. Terima kasih hamba-Mu dengan Matthew mau bersaksi pada sore hari ini di Blessing Galilea, Blessing Ministry. Engkau kiranya berkenan kesaksian kami Tuhan. Kami mau menyatakan sungguh besar kuasa-Mu yang sudah terjadi atas kehidupan kami keluarga dan lebih khusus cucu kami Matthew pada hari kemarin. Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo, Shalom. 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 Damai di hati, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Matthew sekarang ini kelihatan begitu sehat luar biasa. Shalom Matthew. Shalom. 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 Kondisi yang sangat berbeda pada hari kemarin. Sangat berbeda. Ya, berbeda 180 derajat. Di mana hari kemarin dia kondisi terkapar. Ya, dia kondisi tidak berdaya, dia kondisi yang betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, bahkan kondisi itu membuat saya pribadi sangat panik. Ya, pakai. Halo, selamat sore Bu Dini. Saya mau ceritakan kejadiannya seperti biasanya ya, karena Metu di rumah kami, di rumah opa-omanya itu dalam seminggu ya normally itu ya kurang lebih 3-4 hari di rumah sama opa-omanya, bahkan kadang lebih ya. Selebihnya dia di rumah orang tuanya, mama papanya di Baku. Kalau kami di Sario. Nah, kalau yang di Manado tahu Baku dan Sario di mana. Ya, Sabtu dia tidur di Kembang ya karena dia mau mengikuti kebaktian lansia bersama saya. Anak ini kalau dia ada di rumah dan kalau dia tahu opanya ada ibadah, dia selalu mau hadir. Dan bahkan kalau tidak hadir, lalu dia menangis. Nah, hari Minggu kemarin, karena itu puji Tuhan mau ibadah. Oh haleluya, luar biasa. Karena Tuhan mau ibadah. Nah, ini anak luar biasa ya. Jadi kemarin seperti biasanya saya kasih sarapan pagi dia, ya dia makan pagi sarapan, kemudian bermain-bermain, dan sebelum jam 9 saya antar dia di sekolah minggu, bawa di gereja di sekolah minggu, dia ibadah di sekolah minggu, saya di konsistori ibadah di gereja. Tidak ada masalah dengan tubuhnya, seperti biasa saja dia bermain-bermain. Kemudian pas itu kata di ulang tahun dan iya, nah ini di situ awalnya ya. Kemudian kembali ke rumah kami hanya jalan kaki ya. Saya kasih makan dia sekitar jam 12 saya kasih makan karena kami mau ibadah di salah satu keluarga yang rumahnya hanya di gang belakang. Makan biasa ya, sehat ya, dia makan seperti biasa. Ya, kemudian bahkan dia kasih ingat, oh Pak mau ibadah kolom 2, oke ya sudah. Setelah makan kita jalan. Karena dia sudah terbiasa kalau ibadah itu tepat waktu, ya sehingga kami sebelum jam 1 sudah jalan, ya dengan girangnya dia jalan, saya pegang tangannya, biasa saya jalan. Ya. Tibalah di tempat ibadah, ya di rumah tempat ibadah, kami berdua duduk di luar. Beberapa menit kemudian memang Matthew pernah bilang, ya Matthew ada bilang, oh Pak masuk di dalam Jo. Nah ini bahasa Manado artinya masuk saja di dalam, ya karena pendeta yang mau pimpin itu ada di luar dengan beberapa majelis jemaat ada di luar, belum masuk ke dalam, tapi di luar ada kursi-kursi. Nah saya duduk dengan Matthew satu kursi berdua, karena yang bikin pesta itu atau ulang tahun itu lagi bikin dia punya tenda kecil. Kemudian satu jemaat yang di sebelahnya itu tawarkan Matthew duduk di sini saja. Akhirnya Matthew turutin dia, sehingga kami ada jarak kurang lebih 1 meter lebih sedikit saya dengan Matthew. Saya di sini, Matthew duduk di situ. Nah, pada saat itu Matthew duduk sendiri, saya sendiri. Ya.
saya cuma sedikit lihat dia punya mata, kok matanya agak sedikit berair. Saya lihat begini, Matthew, kenapa Matthew? Diam aja dia, diam. Kemudian akhirnya dia datang ke saya. Duduklah kami. Saya kembali ke satu tempat duduk lagi. Duduk di satu tempat duduk. Saya bilang, Matthew, kita masuk ke dalam yuk. Karena saya mau tawarin lagi yang dia minta tadi. Di situ saya mulai curiga. Dia enggak jawab saya. Tiba-tiba saya lihat matanya itu seperti terawangan. Itu enak. Oh, Matthew udah enak waktu itu ya. Seperti terawangan. Saya lihat dia lihat-lihat dinding matanya. Gini lihat. Tangannya udah begini-begini tangannya. Loh, ada apa ini Tuhan? Saya bilang, ini di tengah-tengah yang ibadahnya belum dimulai. Ada apa Matthew? Saya mau pengaruhi dia supaya dia lihat ke saya. Fokusnya hilang. Matanya ke atas terus melihat dinding di sebelah kiri. Ya, saya panggil, saya tarik kepalanya begini. Dia lihat. Dia menghadap ke saya, tapi matanya nggak tertuju ke saya. Ada apa Matthew? Nah, omaknya kebetulan ada pelayanan di tempat yang lain, belum tiba di tempat itu. Walaupun kami akan ketemu di situ juga. Dalam kondisi seperti itu, ya, saya langsung curiga ada sesuatu terjadi kepada anak atau cucu kami ini. Ya, fokusnya hilang. Ya, saya panggil dia tidak lagi dengar. Cuma, Matthew apa ini? Nah, akhirnya teman-teman jemaat, Matthew sakit ya? Aduh, Matthew sakit ya? Nah, gitu. Jadi langsung enak saya. Kemudian dia pakai masker. Tiba-tiba saya lihat di maskernya itu kok gembung begini. Ternyata di dalam masker sudah penuh dengan makanan. Karena jam 12 sebelum saya ke tempat itu, saya kasih makan dia. Penuh ini dengan makanan. Rupanya dia sudah kasih keluar makanan itu. Langsung saya ambil masker itu, saya buka dengan masker, dengan makanan begitu banyak, saya taruh itu di tempat bunga. Ada di samping tempat bunga, sembarangan dia saya taruh situ. Saya lebih tidak enak melihat kejadian itu, langsung tiba-tiba omanya muncul. Dari tempat pelayanan yang satu, datang ke tempat itu, gabung kita. Omanya tiba langsung, loh Matthew kenapa Matthew? Saya bilang, Mam, Oma ini dia, nggak tahu, dia kurang sehat ini. Sudah tidak ada fokus lagi. Jadi tangannya sudah begini Pak. Bapak-bapak. Begini, saya panggil, tangan kok sudah jadi kayak stroke ini anak ini. Ya. Kemudian matanya sudah tidak bisa lagi fokus ke seseorang, langsung saya bawa dia. Omanya datang, karena omanya pikir sakit biasa. Sudah, opa bawa dia pulang, jadi omanya tinggal. Oke. Dalam perjalanan, itu karena hanya di gang sebelah, ya, dia tidak bisa lagi jalan normal. Jadi saya setengah menyeret dia, karena ini anak terlalu berat, saya tidak bisa pikul. Dan saya lihat dia masih bisa sedikit gantung-gantung kakinya untuk langkah-langkah begini. Ya. Dia ikutin gaya saya jalan. Lalu ada ketemu teman di perjalanan, saya mau bikin supaya dia bagaimana dia mau lihat, dia fokus lagi enggak. Nah saya bilang, itu Om Medi, Matthew. Dia cuma, Matthew coba lihat, itu Om Medi di depan, dia cuma begini. Wah. Bagaimana itu Matthew? Apa Matthew rasakan? Matthew nggak bisa terdengar opa. Oh, Matthew nggak bisa terdengar opa? Waduh, haleluya. Ya. Nah, kemudian saya bawa masuk ke dalam rumah. Saya langsung ke kamar depan. Ini kamar sekarang ini. Ya, ini spraynya saja belum diganti karena kemarin sudah di sini kotornya luar biasa dengan muntah-muntah dan air. Kalau obat terlupa HP? Ya, terlupa HP. Jadi sampai di rumah ini dalam keadaan dia mau masuk kamar saja, saya bilang, Matthew buka sepatu. Dia sendiri sudah tidak bisa buka sepatunya. Tidak bisa. Kaki diam begitu. Akhirnya saya pikir, ini anak gawat ini. Langsung, karena saya takut dia jatuh, saya mau tahan, karena saya mau tunduk, mau buka sepatunya. Nah, saya tahan dia. Itu, saya hati-hati. Opa buka sepatunya. Nah, akhirnya saya bisa buka sepatunya. Saya seret pelan-pelan dia ke dalam kamar, hanya 3 meter. Saya kasih tidur dia. Bapak Ibu, betapa paniknya saya pada waktu kemarin itu, ya, dia dalam keadaan tidur dan tidak berdaya. Saya begini, Matthew, dia tidak menjawab saya. Dan matanya kosong, tangannya begini.
Hmm. Oh, haleluya. Ada apa ini? Saya berdoa. Nah, kebetulan di belakang saya ini Bapak Ibu lihat ada gambar Tuhan Yesus berdoa. Aduh. Ya. Nah, saya bilang, Matthew, Tuhan Yesus, Opa berdoa dalam nama Yesus. Matthew lihat di sana ada Tuhan Yesus berdoa. Ya, saya mau kasih dia melihat ke gambar ini. Ya, saya berdoa pada waktu itu. Haleluya. Haleluya, saya bilang, Tuhan Yesus tolong, ada apa ini anak ini? Nah, yang membuat lebih panik saya cari telepon saya ini, HP, nggak ada. Saya punya HP kecil, mau telepon ibunya yang tinggal di Baku, tidak bisa, tidak ini HP kecil ini nggak bisa. Karena panik saya udah begini-begini, nggak tahu saya bikin apa ini. Saya mau cari apa di sini. Nah, saya ingat di kamar tengah belakang itu ada satu keluarga yang kami beri tumpangan, ya, karena dia dari kampung, dia cuci darah, sekarang sudah 3 kali cuci darah. Nah, dia punya nomor telepon dari omaknya. Saya bilang, Nita, coba telepon omaknya, ya, cek HP-nya Opa ada tertinggal di sana atau tidak. Nah, langsung kontak telepon antara ibu yang di belakang, kamar belakang, Omek ini ada, tersambung dengan Oma. Nah, langsung saya bicara, ya, tanpa pegang HP itu, saya bilang, cepat ke sini, segera bawa HP, segera. Nah, langsung lari datang omaknya ke sini. Kenapa? Ya, Met ini, coba lihat begini keadaannya. Langsung saya telepon, saya dapat HP. Ternyata HP saya jatuh ketika saya panik di tempat acara itu, jatuh di dekat pot bunga itu. Dan HP saya ditemukan oleh istri saya. Nah, teleponlah saya pada mamanya. Ya, dalam keadaan Matthew, saya katakan seperti orang kena stroke. Gak berdaya, gak bisa bikin apa-apa. Sudah terlentang di sini tidur, ya. Akhirnya di sini penuh muntah. Ya. Dia muntah di tempat tidur ini, saya lebih panik lagi. Ada apa ini, Dek? Saya tanya nggak bisa jawab. Itu sakit perut nggak bisa jawab. Itu kenapa itu nggak jawab kemarin? Ya tahu deh. Hah? Itu nggak tahu. Ya kalau itu nggak bisa. Kok nggak langsung ke rumah sakit, Pak? Ya, nah ceritanya begini. Kenapa tidak kita belum ke rumah sakit? Kan mamanya dokter. Setelah saya telepon, mamanya panik, langsung mamanya segera ke sini. Ya, memang dia waktu dia mau muntah, ya, itu dia agak ada batuk, muntah. Sudah. Tapi saya tanya, Matthew sakit kepala? Bukan enggak. Dia diam, enggak jawab. Pertama sakit perut, enggak. Waktu di tempat pesta saya tanya, Matthew sakit perut ya? Kok muntah? Enggak bisa jawab. Saya jadi panik. Akhirnya sebelum mamanya datang, kan mamanya mesti dari Bahu ya. Apalagi dia mampir di apotek mau beli obat batuk. Saya tangani sendiri. Saya berdoa terus dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih air kudus. Nah, air apa Matthew? Kudus. Air kudus ya, luar biasa. Di meja saya ini ada air kudus ya. Tadinya air ini belum dibuka. Jadi ini sudah dibuka. Matthew yang pertama kali saya pakaikan air ini. Ya. Ini air mineral biasa yang diproduksi oleh salah satu toko retail di Manado namanya Freshmart. Ada Freshmart ya. Mau minum? Oh iya, ya. Air ini belum dibuka karena Matthew dalam keadaan gawat seperti itu. Saya teringat ada air kudus yang saya simpan. Sebenarnya ini belum begitu lama. Ya, ini saya memang gunakan nanti kalau ada yang sakit. Ya, nah, memang omnya Matthew kan sakit kritis sekarang ya, dan orang tidak bisa masuk di dalam. Tapi kemarin dia itu hari Kamis dia sudah dijamah oleh Tuhan lewat Pastor Andi Simon. Mungkin saya sudah bersaksi yang hari Sabtu kemarin ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana kondisinya? Ya, saya hanya bilang kepada Tuhan. Waktu itu saya hari Jumat, saya bilang Tuhan, kami serahkan Bapak Ari ini atau kakak saya, ipar saya, sesuai kehendak atau kepada kehendak Tuhan. Ya. Dan sekarang saudara kekasih kami ini, Tuhan berkehendak dia bertahan. Bertahan. Walaupun 3 kali dia dalam keadaan sangat kritis, ya seperti Pak Dr. Haryadi sudah jelaskan kemarin ya, kalau dia sudah dikejutkan, berarti dia sudah grafiknya sudah rasa. Sampai detik ini dia masih keadaan koma. Ya. Kembali ke peristiwa kejadian kemarin,
Saya buka ini ini dia, ini saya bungkus itu. Saya buka, tidak pakai apa-apa, saya tusuk dengan tangan. Ya. Kemudian saya kasih minum. Saya kasih duduk dia, saya tempel ini dia di mulut. Dia nggak bisa ada reaksi. Nggak bisa nelan, nggak bisa. Matthew minum. Nggak bisa. Ini udah nempel. Cuma nempel doang aja di bibir ini. Nggak bisa ngisap. Saya bilang, oh Tuhan, saya bilang. Ada apa ini Tuhan? Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena sudah saya bolongin, saya ambil ini air, saya taruh di tangan saya, ini air kudus, saya siram mukanya. Ya. Matanya saya taruh air ini, saya siram ini. Mulai di situ dia siuman. Luar biasa. Dengan air ini dia siuman, ya. Ya, Matthew. Ya, mulai situ Matthew agak menjawab Opa bertanya toh. Opa tanya, Matthew pusing, dia bilang tidak, ya. Nah, tapi dalam keadaan tidur itu belum selesai. Setelah itu dia masih ada 2 kali muntah yang cukup banyak, ya. Bahkan ibunya sudah tiba. Saya bilang sama mamanya, ya, dia seperti orang kena stroke, Bapak Ibu, ya. Tapi luar biasa, ya, tangan Tuhan jamah sama anak ini, ya. Saya dalam keadaan panik, ya, saya menggunakan air ini, ya, dia tidak bisa minum. Tapi setelah dia sadar, saya taruh di mata, gosok di kepala, ya, dia mulai sedikit ada reaksi, Bapak Ibu, mulai sedikit ada reaksi, ya. Kemudian saya kasih minum ini, saya ambil sedotan warna hitam, Matthew minum. Nah, mulai dia minum sedikit-sedikit ini air. Dia minum sedikit-sedikit dengan sedotan hitam, ya. Nah, di situ dia mulai siuman ini anak, ya. Kemudian dia masih terjadi muntah 2 kali. 1 kali dia habis minum ini dia muntah. Keluar. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus, saya bilang, ya. Minum lagi. Nah, setelah dia sudah mulai sadar betul, ya, baru dia bilang, "Opa, mamanya sudah tiba, ya." Dia menangis. Nah, di situ dia sudah menangis, Bapak Ibu, ya. Dia sudah menangis, ya. Dia bilang, "Matthew sakit kepala, pusing kepala." Nah, air yang sama ini saya ambil, ya. Saya gosok air ini di kepalanya ini dengan di kepalanya ini. Saya gosok semua ini. Terus begitu saya terus. Mau makan tidak bisa karena di dalam perutnya sudah habis. Nah, mamanya kan dokter. Sehingga sampai detik ini mamanya belum bisa analisa anak ini gejala apa itu kejadian itu. Nah, bicara ke rumah sakit, sudah diplan kemarin sore itu dia harus berangkat ke rumah sakit. Ya. Tapi sebelum dia berangkat ke rumah sakit, ini anak tertidur. Saya akhirnya ke kamar belakang, mamanya dengan dia di sini jaga dia. Ya. Tertidur ini anak. Saya masih lihat-lihat di pintu terbuka kecil, saya lihat dia tidur. Ya. Luar biasa. Kurang lebih itu ada tidur sekitar 2 jam dia tidur. Bapak Ibu. Ya. Setelah 2 jam dia tidur, dia bangun. Dia kaget seperti dia baru bangun dari satu kesadaran. Ya. Mamanya ada di sini, dia bangun kaget, dia berdiri, dia bilang, "Mana dorang?" Nah, dia tanya, "Mana dorang?" Ini ada apa? Kenapa anak ini tanya mana dorang, ya? Puji Tuhan, setelah itu kami tanya, "Itu mau makan apa?" Ada satu kegemaran makanannya, yaitu mujair bambu den. Mungkin Bapak Ibu pernah ke sini, ya. Terkenal sekali. Nah, dia suka sekali makan itu. Dan saya berangkat beli makan itu, ya. Kemudian dia makan setengah dari daging itu dan nasi sebagian. Dia tidur lagi sampai tadi pagi baru dia bangun. Kami tidak kasih obat-obat yang signifikan. Hanya itu obat batuk, itu pun hanya sedikit dikasih, ya. Karena dianggap oleh ibunya, dia muntah karena itu. Tapi sebenarnya saya mau katakan bahwa dia ini seperti kena stroke, anak ini. Karena dia kehilangan kesadaran dia, kemudian badannya seperti setengah itu tidak ada lagi kekuatan. Saya bawa dia itu dari tempat acara ke rumah itu sudah setengah tarik-tarik. Dan di tengah jalan dia tuh nggak tahu lagi apa-apa. Ada orang yang saya temuin, itu Om Medi. Dia udah begini tapi matanya ke atas, dia nggak kenal semua. Tapi puji Tuhan, ya. Nah, bilur-bilurnya. Nah, ini yang Matthew mau menyanyi. Matthew sini Matthew. Ya, Matthew mau menyanyi bilur-bilurnya menjamah dia, menyembuhkan dia. Haleluya. Mari kita akan pujian. Ya, Matthew agak ke tengah, Matthew.
Matthew agak ke tengah. Ya, oke. 1, 2, 3. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Oke. Haleluya. Puji Ada Tuhan. kuasa, ada Pintar. kuasa dalam Pendeta darah Matthew. domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Ini bapaknya baru masuk dan sudah keluar lagi, ya. Terima kasih, itulah kesaksian dari kami yang boleh kami sampaikan. Ya, Matthew yang sekarang begitu ceria, berbeda dengan Matthew yang kami alami dia di jam 12:30 sampai dengan sore kemarin. Selain